Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad, saya akan mewawancarai seorang pengusaha. Kalau boleh tahu Bapak namanya Saya siapa? dengan Pak Husni. Oh, Pak Husni. Iya. Bidang usaha apa yang Bapak jalankan? Saya bergerak di bidang laundry, Mas. Di laundry. Sebenarnya belum bisa dikatakan pengusaha ya. Masih merintis, masih berkembang. Cuman ya apa namanya merintis nanti malah bisa dijadikan teman-teman mungkin mahasiswa atau ini dari kecil itulah sebenarnya merintis bagaimana bisa berkembang menjadi besar. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk mahasiswa yang lainnya. Terus sudah berapa lama usaha Bapak? Sudah 6-7 tahun, sekitar 7 tahun. Cuma tadinya yang merintis kecil-kecilan aja di kampung atau di mana, di kampung ya. Dan delivery dari kecil-kecil banget, dari 1 orang, 2 orang. Oh, door to door. Ya, door to door. Dan di namanya CV karena berkas. Jadi sekarang saya alhamdulillah saya jadikan CV supaya bisa pasarnya lebih luas sedikit. Bagaimana Bapak menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin usaha Bapak? Karena kami dari kecil dan sangat sederhana, tentunya awalnya emang penerapannya dengan pegawai, karena tadinya juga kami dari tetangga-tetangga ya, mengambil pegawai dari teman-teman tetangga, jadi awalnya dengan prinsipnya kekeluargaan aja sih, gitu. Yang lebih enak nanti ada apa-apa diberikan bareng gitu. Karena bisnis sederhana dulu gitu. Ya, sederhana akhirnya mereka juga menganggap teman enjoy, tapi tetap menjalankan tugas sesuai kewajibannya dan hak dan kewajibannya. Bagaimana cara menangani jika ada konflik di usaha Bapak dalam tim maupun mitra, dan bagaimana manajemen konflik tersebut? Kalau ada konflik, umpamanya ada terjadi kesalahan dalam pekerjaan, biasanya kan yang mengakibatkan ada komplain dari customer. Tapi pertama kami akan mengkonfirmasi dulu dari pegawai kami bagaimana kebenarannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Tentunya kami akan mengkonfirmasi dulu dengan pegawai kami. Setelah itu baru kita menuju ke customernya ya, karena tetap bagaimana kita harus meminta maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan dan mengakibatkan walaupun 1-2 customer pun akan kami kejar mempertahankan. Ternyata pertama kita harus mengalah dulu karena mencari pangsa pasar itu nggak semudah ya gitu. Jadi karena masih perusahaan berkembang ya, memang mau nggak mau harus begitu. Ya, tapi tetap jalan gitu. Bagaimana jika usaha Bapak mengalami situasi kritis yang akan berdampak pada keberlangsungan bisnis? Itu keputusan Bapak seperti apa? Pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya, tentunya harus mengidentifikasi dulu apa yang terjadi itu, apa dampaknya pada bisnis. Itu harus diidentifikasi dulu, terus mengumpulkan data-data dari beberapa tahun, nanti apa peluangnya, apa yang harus kita ambil itu ditentukan dari situ. Seperti terus pengambilan kebijakan kita itu nanti harus kita pikirkan apa kelebihannya, apa kelemahannya, seperti itu ya. Apa peluang dan ancamannya, seperti analisa SWOT. Tentunya sambil melihat pasar ya, kalau kadang dampak-dampak global itu mengakibatkan kita sulit bergerak. Nah, tapi ada kadang customer 1-2 itu yang bisa kita ambil contohnya, mungkin customer kita menghubungi customer dengan promosi, mungkin tambahan promosi dan promosi lah. Ya, WA atau email gitu. Bisa lewat Facebook, sekarang medsos banyak sekali ya, bisa kita gunakan. Jadi memang pokoknya yang penting tetap berkembang, hidup gitu. Jangan menyerah gitu. Semangat untuk kayak mahasiswa ya, semangat lah gitu. Bagaimana Bapak memastikan koordinasinya itu efektif dalam organisasi tersebut supaya mencapai tujuan bisnis usaha Bapak? Tentunya kita karena nggak bekerja sendiri, harus menentukan tujuan bersama. Secara bersama-sama kita melakukan koordinasi dengan teman-teman, para pegawai, para pengurus, gitu ya. Jadi harus ada koordinasi. Terus nanti kita harus menentukan struktur organisasi, bagaimana seefektif mungkin. Terus mengeluarkan biayanya, tentunya kalau efektif, struktur organisasinya efektif, akan menurut pengeluarannya juga sedikit. Gitu. Dan kadang belum tentu pegawai banyak itu akan lebih efektif. Nah, melihat pendapatan kita, melihat pasar kita, tentunya semuanya harus dilihat seefektif mungkin, harus kita terapkan di situ. Dan tujuan bersama itulah lebih penting. Sedikit asal kita saling mendukung, seperti teamwork ya, tim kerjaan, saling mengisi, itu akan menghasilkan
power yang lebih. Pelajaran terbesar atau mungkin kegagalan dalam bisnis, kesalahan dalam bisnis yang pernah Bapak alami. Terus bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi gaya kepemimpinan yang sekarang? Dari kegagalan yang saya alami itu memang tadinya banyak masalah, cuman kalau di kami kan karena masih berkembang, masih usaha yang berkembang masih kecil. Masalahnya saya tadi ya kecil gitu, tapi itu bisa membuat kami lebih kuat lagi berkembang. Dan umpamanya nih kayak laundry di kampung, terus banyak yang mendirikan dan tadinya customer kami berkurang, itu akhirnya kami menyasar pasar-pasar yang lebih luas, walaupun itu tantangannya lebih besar. Walaupun umpamanya kayak di instansi kami tawari kayak gitu. Nah di instansi itu banyak sekali hal-hal syarat-syarat yang harus kita penuhi. Jadi di situ contohnya dari dokumennya, dari apanya, nah itu butuh energi yang luar biasa. Jadi kegagalan itulah kita bisa lebih semangat lagi. Intinya hidup lalui proses dengan indah, cintai proses itu, insya Allah menghasilkan hal yang lebih baik. Saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan membangun kepemimpinannya itu gimana itu? Saran Bapak? Saran saya pertama ya, kalau kita bisnis itu intinya mulai dari hal yang kecil itu menurut saya kan lebih bagus ya. Dari hal yang kecil artinya merambah pasar, sambil berjalan, sambil mengumpulkan modal, kita punya pasar, kita punya customer, tambah lagi, akhirnya ditambahkan lagi lah ke modal lagi, tambahkan lagi ke modal lagi, kembangkan lagi. Dari kecil itu kita akan lebih bisa kuat dan berkembang dan mengetahui konflik-konflik, masalah-masalah, tentunya kita akan lebih tahu ketimbang yang langsung besar gitu. Ya kayak gitu. Terus jangan menyerah, pokoknya intinya dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman semuanya dalam bisnis itu intinya melakukan, nggak usah takut dengan proses, lakukan aja. Setelah berkembang kita analisa, nanti dilakukan terus, nanti insya Allah akan ketemu terus masalah demi masalah, masalah dilalui. Nah, di sini diperlukan keyakinan yang sangat kuat, yakin kepada Allah, jadi bahwa Allah pasti ngasih rezeki, seperti itu, pasti dikasih rezeki yang luas. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan itulah, kita bisa lebih kuat lagi walaupun ada masalah. Karena kalau kita nggak punya keyakinan dan nggak punya optimis, tentunya kita akan berhenti. Nah, tentunya kalau mahasiswa mau melakukan dari sekarang pun bisa, artinya mau melakukan dari modal yang kecil pun bisa. Yaitu tadi dari pangsa pasar kecil dulu, langsung dimasukkan ke modal lagi. Tentunya kayak gitu sama seperti ini ya, kayak pelajaran di akuntansi, nanti modal tambahkan lagi, laba tambahkan lagi jadi modal kayak gitu. Nanti bisa jadi bayangan kita lebih luasnya di situ. Memperluas pasar. Jadi kalau kita nggak takut, itu intinya kalau kita yakin, insya Allah pasar menjadi luas. Dan berkah tentunya tadi seperti yang saya sampaikan, harus banyak-banyak intinya kayak sedekah, nambahin kayak gitu. Insya Allah lebih membuat kita tuh lebih yakin. Ketika kita sedekah, kita lebih yakin akan menambah lagi. Ya kan arti lebih luas, terus tambah luas lagi, tambah berani lagi. Disitulah jadinya letak keyakinan kita menjadi lebih yakin. Dan kalau kita baik sama orang, misalnya pasarnya juga banyak. Dengan bersedekah baik sama orang, pasar banyak kayak gitu. Jadi nggak harus besar, modal besar dulu, Mbak. Dari kecil pun bisa. Kalau mau yang untuk di kalangan mahasiswa mungkin kan modalnya masih kecil. Nah, apa aja, yang penting lakukan dan lakukan dengan keyakinan. Dan tentunya dengan berdoa dan berusaha. Insya Allah pasti. Terima kasih Pak Husni atas waktu yang sudah diluangkan. Ya, semoga usahanya terus berkembang. Amin. Dan bisa menginspirasi saya juga sebagai mahasiswa kalau ingin saya atau teman-teman saya yang ingin membuka usaha mulai dari kecil-kecil. Ya, semoga kita semua diberi kesuksesan, kekuatan, dan kemampuan untuk merintis bisnis kita nantinya.